paku, dan karat. Hah? Apa hubungannya? Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang hubungan paku dan karat, yaitu korosi. Dengan mencoba beberapa larutan yang berada di sekitar kita. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan korosi? Korosi merupakan kerusakan logam yang bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Dalam peristiwa korosi, logam akan rusak akibat reaksi logam tersebut dengan lingkungannya, seperti karat pada besi ataupun pudarnya warna perak. Mari kita buktikan. Siapkan kap plastik dan penutupnya. Berikan label nama pada setiap kap plastik. Dan yang terakhir, jangan lupa siapkan paku. Masukkan larutan yang akan digunakan. Lalu masukkan sebuah paku dan tutup menggunakan penutup kap plastik. Lakukan hal yang sama pada setiap larutan yang akan digunakan. Setelah paku didiamkan selama kurang lebih dari 2 minggu, ternyata paku mengalami perubahan fisik. Dapat dilihat bahwa paku yang berada di dalam air biasa mengalami perubahan warna menjadi coklat keemas-emasan. Pembahasan. Saat paku dimasukkan ke dalam air biasa, paku mengalami pengkaratan karena di dalam air terdapat oksigen. Pengkaratan akan terjadi jika pereduksinya adalah air. Dapat dilihat bahwa paku yang berada di dalam air panas mengalami perubahan warna menjadi coklat keemasan. Pembahasan. Saat paku berada di dalam air panas, paku mengalami pengkaratan. Karena air panas memiliki suhu yang lebih tinggi daripada air biasa, suhu yang tinggi itulah dapat mempercepat terjadinya korosi. Dapat dilihat bahwa paku yang berada di dalam air garam mengalami perubahan sama persis dengan paku yang berada di dalam air panas. Pembahasan. Terbukti bahwa paku bisa berkarat karena garam merupakan larutan elektrolit. Keberadaan elektrolit pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Dapat dilihat bahwa paku yang berada di dalam pemutih pakaian mengalami perubahan yang sangat parah. Pembahasan. Paku yang berada di dalam pemutih pakaian mengalami pengkaratan yang sangat banyak karena pada pemutih pakaian terkandung bahan aktif yaitu natrium hipoklorit yang bersifat sangat korosif. Dapat kita lihat bahwa paku yang berada di dalam larutan cuka mengalami perubahan warna menjadi menghitam. Pembahasan. Reaksi korosi pada besi akan lebih cepat sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam keadaan asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibandingkan dalam keadaan netral ataupun basah. Dapat kita lihat bersama bahwa paku yang berada di dalam minyak goreng tidak mengalami perubahan secara fisik. Pembahasan. Saat paku berada di dalam minyak, paku tidak sama sekali mengalami pengkaratan karena minyak tidak mengandung oksigen dan air sehingga malah menghambat kontak langsung antara besi dan oksigen. Sama seperti paku yang berada di dalam minyak goreng, paku yang dibiarkan di ruangan kosong terbuka tidak mengalami perubahan fisik. Pembahasan. Besi tidak berkarat di dalam udara yang kering dan perkaratan terjadi hanya di udara yang lembab. Ketika permukaan besi mengalami kontak langsung dengan udara, maka akan terbentuk lapisan tipis oksida sehingga korosi pada besi berlangsung lama. Selesai sudah pembuktian dari praktikum korosi kali ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal pemicu terjadinya korosi.
Pertama, udara atau oksigen dan air. Berdasarkan nilai potensial reduksi standarnya, besi merupakan logam yang mudah mengalami oksidasi jika bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu. Salah satunya adalah udara dan air. Kedua, suhu. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik partikel juga semakin tinggi, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi juga lebih besar dan korosi lebih cepat terjadi. Dan yang terakhir, elektrolit. Contohnya asam atau garam merupakan media yang baik sebagai tempat terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Kalau ada penyebabnya, pasti ada cara pencegahannya. Inilah beberapa cara mencegah penyebab terjadinya korosi. Pertama, melumuri dengan minyak. Hal ini mencegah kontak langsung antara suatu benda dengan air atau udara. Dua, dengan cara mengecat. Mengecat menghindari kontak langsung antara suatu benda dengan udara yang lembab. Ketiga, galvanisasi. Suatu proses pelapisan logam dengan seng untuk mencegah korosi. Lapisan seng ini dapat mencegah kontak langsung antara logam dengan oksigen dan air. Keempat, elektroplating. Proses pelapisan permukaan suatu benda yang terbuat dari logam dengan menggunakan logam lain secara elektrokimia, yaitu menggunakan prinsip elektrolisis. Dan yang terakhir, perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial reduksi standar lebih kecil. Sampai sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. See you!